Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aspek koordinasi di dalam sebuah sistem terdistribusi. Ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sinkronisasi clock, kemudian yang kedua berkaitan dengan logical clock, kemudian yang ketiga berkaitan dengan distributed mutual exclusion, kemudian yang keempat adalah isu koordinasi yang berkaitan dengan pemilihan leaders atau dalam konteks ini kita sebut sebagai election algorithm. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah tentang sinkronisasi clock. Kenapa sinkronisasi clock itu perlu untuk kita lakukan? Oke, jadi clock pada sebuah perangkat itu bisa mengalami sebuah peristiwa yang disebut dengan drifting. Jadi setiap perangkat yang memiliki clock itu punya kecenderungan drifting yang berbeda-beda, bergantung dengan kualitas clock yang dipakai. Biasanya setiap clock itu dia dibekali oleh sebuah perangkat dibekali dengan sebuah clock. Nah, clock-nya itu biasanya menggunakan pergerakan atom cesium. Nah, itu bisa mengalami drifting karena beberapa faktor, bisa karena memang perangkatnya faulty, atau bisa juga karena faktor panas dari perangkat. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya drifting. Nah, sementara itu pada beberapa jenis layanan kita membutuhkan exact time pada semua node penyusun sistem terdistribusi. Artinya semua proses yang terlibat dalam sistem terdistribusi itu diharapkan mempunyai referensi waktu yang sama atau tersinkronisasi. Oleh karena itu, dengan permasalahan itu, maka dibutuhkan sebuah mekanisme untuk melakukan sinkronisasi clock. Nah, berkaitan dengan sinkronisasi clock, ini ada dua parameter yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah parameter yang berkaitan dengan akurasi. Jadi kalau kita berbicara akurasi, tujuan utamanya adalah agar perbedaan waktu antara clock perangkat dan clock referensi itu di bawah sebuah ambang batas. Jadi misalkan di sini kita simbolkan clock dari perangkat itu dengan CP-T, itu dikurangi dengan T itu artinya adalah waktu referensinya, itu masih kurang dari sebuah threshold tertentu. Maka kalau kondisi itu terpenuhi, maka kita bisa menyampaikan bahwa sebuah perangkat itu adalah perangkat yang clock-nya akurat. Jadi kita berbicara akurasi di sini. Akurasi tentu harus ada referensinya. Kemudian yang kedua adalah presisi. Kalau presisi ini tujuan utamanya adalah agar simpangan data antara dua clock atau lebih pada dua perangkat yang berbeda itu di bawah sebuah ambang batas. Jadi kalau kita presisi, kita tidak berbicara tentang referensi, tapi kita berbicara mengenai apakah clock-clock yang ada di perangkat-perangkat yang berbeda itu simpangannya besar atau tidak. Mungkin kalau coba kita gambarkan dalam sebuah ilustrasi, biasanya digambarkan dalam ilustrasi sebuah dash gitu ya. Jadi saya punya sebuah dash di sini, sebuah dash di sini. Ini adalah titik referensinya. Oke, maka kita bisa menganggap bahwa sebuah clock itu akurat ketika misalkan clock itu berada dekat dengan titik referensi ini. Ini kita sebut sebagai akurat. Oke, tapi ada juga parameter yang kedua yang disebut dengan presisi. Kita menyebut sesuatu itu presisi ketika walaupun dia tidak dekat dengan referensi, tapi titik-titiknya itu bisa dekat satu sama lain. Nah, ini kita sebut sebagai presisi. Konteks ini kita sebut sebagai presisi. Jadi ada dua ya, ada akurasi dan ada presisi. Kalau akurasi ini berbicara mengenai sinkronisasi eksternal, ada referensinya. Kalau presisi ini lebih kepada sinkronisasi internal. Tidak ada referensinya, tapi dia berdekatan dengan satu clock dengan clock yang lain. Oke. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah mekanisme untuk sinkronisasi clock dengan referensi. Jadi contohnya di sini misalkan ada dua buah node, ada node A sebagai node biasa dan B sebagai node yang menjadi referensi. Nah, untuk melakukan sinkronisasi clock, node A ini mengirimkan request ke B pada saat waktu T1 dan menerima respon pada saat T4. Kemudian node B itu menerima request pada saat T2 dan mengembalikan responnya pada saat T3. Jadi A itu mengirimkannya pada saat T1, kemudian B menerimanya pada saat T2, kemudian mengirimkan balasannya pada saat T3,
dan diterima kembali oleh A pada saat T4. Di sini dengan catatan clock A itu tidak sama dengan clock B. Pada saat awal dia mengirimkan request, kondisi clock A berbeda dengan clock B. Misalkan clock A itu pukul 9:15.00, mungkin di saat yang sama di clock B itu masih 9:05. Jadi terpaut 10 menit misalkan. Nah, ini kondisinya. Nah, dengan cara seperti ini kemudian bagaimana kita bisa melakukan sinkronisasi clock dengan asumsi ada referensi di sini. Oke. Nah, ini kurang lebih rumusan sinkronisasi clock dengan referensi. Ada dua parameter yang perlu kita hitung. Yang pertama adalah kompensasi pergeseran yang kita simbolkan dengan theta, dan juga delay komunikasi yang kita simbolkan dengan delta. Oke, kalau kita misalkan mengasumsikan bahwa dua proses itu delay komunikasinya 0, ya berarti delta ini bisa kita hilangkan. Tapi di sini karena kita ada dua proses di dua node yang berbeda, maka kita asumsikan ada delay komunikasi. Maka kita bisa memodelkan hubungan antara T4, T3, delta, dan juga dengan theta, itu dengan rumusan T4 sama dengan T3 ditambah dengan delay dikurangi dengan theta. Jadi kalau saya gambarkan di dalam sebuah diagram ini, T4 ini sama dengan ini. T4 ini sama dengan T3 ditambah dengan delta ini. Oke, jadi T3 ditambah dengan delta, kemudian dikurangi dengan theta. Theta ini adalah pergeseran clock-nya. Nah, yang mau kita cari sebenarnya adalah pergeseran clock-nya itu berapa detik atau berapa milisecond gitu ya. Nah, itu yang mau kita cari. Nah, di sini kita perlu mengasumsikan karena dua clock di A dan B itu kondisinya berbeda saat ini, maka kita perlu membuat sebuah asumsi. Asumsinya apa? Asumsinya delay komunikasi ketika request, ini ya, delay komunikasi ketika request, itu kita asumsikan sama atau mendekati dengan delay responnya. Ya, kita mungkin dalam kondisi nyata mungkin tidak sama 100%, tapi kita dalam hal ini untuk mempermudah proses perhitungan, kita asumsikan bahwa delay request itu sama dengan delay responsnya. Sehingga kalau kita ingin menghitung delay request, kita ngitungnya dari T2 dikurangi T1, oke, kemudian T4 dikurangi T3. Oke, jadi delay request-nya T2 dikurangi T1, delay responnya adalah T4 dikurangi T3. Nah, kemudian karena ini asumsinya round trip ya, dan yang mau kita cari adalah delay, maka kita bagi jadi dua. Karena kita asumsikan bahwa delay request sama dengan delay respon. Round trip itu sama dengan delay request ditambah dengan delay respon. Sehingga kalau kita tahu round trip-nya, kita tinggal membagi dua. Jadi T4 dikurangi T3, ditambah dengan T2 kurangi T1 dibagi dua, maka kita dapat delay komunikasinya. Oke, sehingga rumusan delay-nya sudah bisa kita dapatkan, sehingga kita bisa menghitung nilai theta-nya atau nilai pergeserannya. Dalam hal ini theta sama dengan T3 ditambah dengan delay dikurangi dengan T4. Sesuai dengan rumusan yang sudah kita jabarkan di atas. Oke, sehingga kita mendapatkan nilai, kalau kita sederhanakan persamaannya, jadinya T2 dikurangi T1 ditambah T3 dikurangi T4, kemudian setelah dijumlahkan baru kemudian kita bagi dua. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan nilai delay dan nilai theta. Nah, kalau Anda pernah dengar protokol NTP atau Network Time Protocol, itu dia sebenarnya memanfaatkan penghitungan seperti ini. Hanya saja dia mengumpulkan sebuah klien itu dia mengumpulkan 8 nilai theta dan delta. Dari 8 referensi berbeda, kemudian nantinya akan diambil referensi yang mempunyai delta paling kecil atau delay paling kecil. Dengan asumsi kalau delaynya paling kecil, maka pergeserannya maka lebih bisa dipercaya sebagai referensi karena faktor delaynya itu lebih kecil daripada referensi yang lain. Nah, itu untuk sinkronisasi clock dengan menggunakan referensi. Kemudian bagaimana dengan sistem yang tidak punya referensi waktu atau nggak punya time reference? Oke, maka dengan cara seperti ini sinkronisasi clock itu bisa dilakukan dengan melibatkan semua node. Jadi karena di sini tidak ada yang menjadi referensi, maka yang menjadi titik penting di sini bukan lagi akurasi, tapi lebih ke arah presisi.
Kalau yang dengan referensi tadi, kita bisa mengasumsikan bahwa yang terpenting di sini adalah akurasinya. Sementara untuk yang ini, yang tanpa referensi, maka yang lebih penting adalah tingkat presisinya. Seberapa berbeda clock di perangkat 1, di perangkat 2, dan perangkat 3. Maka untuk melakukan sinkronisasi tanpa referensi, sebuah node dia akan mengirimkan atau membroadcast request ke node yang lain. Dia akan mengirimkan request ke node yang lain. Misalkan di sini ada 3 node, yang melakukan request adalah node A, misalkan di atas ini, maka node A ini dia akan mengirimkan request ke node B, kemudian mengirimkan request ke node C, dan dia juga mengirimkan request ke dirinya sendiri. Oke, untuk apa? Untuk mengetahui sekarang itu di masing-masing node itu waktunya berapa. Oke, kemudian node yang dikirimi request akan mengembalikan perbedaan waktunya. Misalkan B itu mengembalikan perbedaan waktunya di situ minus 10 menit, kemudian C itu mengembalikan waktunya ternyata dia lebih dari 25 menit, kemudian kalau dia di dirinya sendiri tentu tidak ada perbedaan. Sehingga nantinya bisa kita ambil rata-ratanya, plus 25 dikurangi 10, ditambah 0, jadinya 15 ya. Jadinya 15 sehingga kalau kita bagi 3, maka semua node di sini kita set waktunya menjadi jam 3:05. Nah, dengan cara seperti ini kita mungkin tidak menghasilkan clock yang akurat, tapi paling tidak clock-nya masih presisi. Oke, itu 2 mekanisme sinkronisasi clock, satu dengan referensi dan satu tanpa referensi.